Tor Monitor Ketua mengabarkan situasi terkini dari Kota Bandung bahwa suhu Kota Bandung dan sekitarnya saat ini mendadak dingin. Setelah ditelusuri, ternyata bukan karena faktor cuaca, bukan karena faktor hujan deras, melainkan karena faktor Persib Bandung yang sukses mengkudeta puncak klasemen BRI Super League. Yap, lagi-lagi Persib Bandung melanjutkan tren positifnya di kompetisi BRI Super League dengan meraih kemenangan. Yang kali ini kemenangan tersebut baru aja didapatkan atas PSM Makassar di hadapan puluhan ribu bobotoh dan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan kalian tahu, kemenangan ini bukan sekedar kemenangan biasa, bukan sekedar Persib bisa mendapatkan 3 poin, tapi ada hal positif yang urgensinya jauh lebih penting. Jadi gini, kalau kita lihat permainan Persib Bandung secara keseluruhan di laga ini, mereka benar-benar sangat konsisten menjaga kualitas permainannya. Gue yakin siapapun yang nonton Persib, mau itu bobotoh atau bukan, mereka pasti ada rasa interest buat nonton pertandingannya. Apa alasannya? Alasannya sederhana dan mendasar, yaitu karena gameplay yang mereka tunjukkan. Jadi gameplay yang mereka terapkan itu definisi gameplay yang benar-benar menghibur, sehingga orang yang bukan fans Persib sekalipun pasti seru nontonnya. Bisa kita lihat dari organisasi permainan yang mereka terapkan, mereka tahu kapan harus nyerang, kapan harus defend, kapan harus nikati tempo dan lambatin tempo. Semuanya itu mereka atur sedemikian baiknya. Khususnya lini tengah, peran dari Luciano Guaikosea yang dia sangat Spartan, agresif, tapi tetap rapi. Kemudian peran dari Tom Haye yang merupakan tipe gelandang flamboyan yang bisa menciptakan harmonisasi permainan yang enak ditonton. Nah, semua itu jadi hiburan yang benar-benar sangat menghibur. Dan hebatnya, Boyan Hodak mampu membuat anak asuhnya untuk tetap konsisten menjaga performa dan permainan tersebut di tiap laganya. Kecuali kalau ada faktor lain, misal kayak pas mereka kalah lawan Malut United, itu memang karena mereka kelelahan. Tapi selagi nggak ada faktor pengganggu apapun, permainan tersebut bisa diciptakan dengan sangat baik. Dan lawan yang dikalahkan di sini juga bukan lawan yang sembarangan loh. PSM Makassar di bawah asuhan Thomas Truka ini jadi klub yang bisa dibilang sangat superior. Walaupun dalam 3 laga terakhir termasuk laga yang barusan, mereka gak mendapatkan kemenangan. Tapi dilihat dari cara mereka yang sebelumnya bisa ngalahin Dewa United, bantai PSBS Biak, bahkan epic comeback lawan Persis Solo, sebenarnya itu jadi bukti bahwa Thomas Truka adalah suksesor Bernardo Tavares yang sangat potensial. Julukan Jurgen Klopp versi light itu emang nyata, Pak. Cuman ya mau gimana lagi, lawan yang dihadapi PSM di laga ini jauh lebih kuat dari mereka. Setidaknya mereka bisa ngasih perlawanan pun itu udah jadi nilai plus buat anak asuh Thomas Truka. Dan untuk Persib Bandung, kemenangan atas PSM Makassar ini kan terjadi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Nah, ini juga menarik, Pak. Karena faktanya hingga saat ini, Persib sukses menjaga marwah keangkeran Stadion Gelora Bandung Lautan Api dengan hasil yang selalu menang ketika mereka bertanding di kompetisi BRI Super League. Total dari awal musim Liga, sebelum lawan PSM ini, Persib udah main di GBLA sebanyak 6 laga, yang hasilnya mereka selalu menang dan hanya kebobolan 1 gol ketika melawan Borneo FC. Bahkan di Asia juga, yang levelnya lebih tinggi dan lebih sulit, Persib nyatanya tetap bisa menjaga keangkeran tersebut. Karena dari 3 laga, Persib bisa menang 2 kali dan imbang 1 kali. Maka poin pentingnya di sini adalah betapa superiornya Persib Bandung ketika main home di GBLA. Yang hal tersebut terjadi tentunya bukan karena kebetulan, selain karena faktor kenyamanan para pemain main di rumahnya sendiri, selain karena performa dan kualitas yang mereka miliki, tapi juga karena peran dari pemain ke-12, yaitu para bobotoh. Karena kehadiran bobotoh ketika Persib main di GBLA itu, nyatanya punya pengaruh yang sangat besar. Always look when we have full stadium, we have one player extra. So it's good that we have last few matches. You can see that all opponents that come here, they feel very uncomfortable to play, which is good for us. All matches before the last 1-2 months, we dominate, we play well. So one of the reasons our supporters. I said before, the only thing is I just hope there is no flash because we don't want to find. The last game was okay, so I hope that it will continue like this. Of course, that everybody waiting match was precision. Yang di tiap laganya bobotoh selalu memenuhi tribun GBLA. Selain memenuhi tribun, tapi mereka juga selalu berisik, selalu bernyanyi, dan memberikan support secara maksimal kepada Federico Barba dan kawan-kawan di lapangan. Yang seperti Boyan Hodak bilang, bahwa itu adalah energi yang sangat positif untuk para pemain, karena memang support dari bobotoh itu sangat berdampak signifikan. Bahkan misal ada kekurangan dari segi strategi, dari segi permainan, tapi kekurangan tersebut bisa aja gak terlihat dan justru bisa kebantu sama support dari bobotoh.
Karena kekurangan tersebut secara gak langsung bisa langsung diperbaiki sama pemain, effort yang mereka lakukan jauh lebih besar gara-gara support maksimal yang dilantangkan oleh para bobotoh dari tribun GBLA. Cuman yang harus diperhatikan, di balik dukungan besar tersebut, jangan sampai dukungan besar yang tadinya udah bisa ngasih dampak positif buat skuad Persib, tapi tiba-tiba malah berubah jadi negatif. Misal kayak penyalaan flare, ada kerusuhan, euforia yang di luar kendali, yang beberapa hal itu jelas sangat gak bermanfaat dan malah merugikan untuk Persib Bandung sendiri. Karena pada akhirnya, justru Persib bisa dapat sanksi, yang sanksinya bisa berupa denda yang tentu jumlahnya gak sedikit, bahkan bisa juga sanksi dalam bentuk hal lainnya. Bayangin, para bobotoh yang udah nyanyi full 90 menit, para capo yang udah teriak terus-terusan ngarahin para supporter yang sebanyak itu, malah dirusak sama beberapa oknum. Kan gak fair ya? Dan sayang banget juga. Dan balik lagi, kita bahas kemenangan Persib atas PSM. Jadi kemenangan ini otomatis membuat Persib Bandung sekarang mengkudeta puncak klasemen BRI Super League dengan koleksi 34 poin. Walaupun koleksi poinnya sama dengan Borneo FC, tapi Persib posisinya bisa tetap ada di atas Borneo. Kenapa? Karena sesuai dengan regulasi kompetisi BRI Super League 2025-2026, bahwa penentuan klasemen BRI Super League ketika ada dua tim yang sama poinnya, maka penentuan peringkat ditentukan lebih dulu berdasarkan head-to-head kedua tim. Dan head-to-head ini bukan harus nunggu pertandingan di putaran kedua nanti ya Pak, tapi head-to-head ini adalah pertandingan yang memang udah dilaksanakan antara kedua tim tersebut. Maka karena hasil pertandingan antara Persib Bandung melawan Borneo FC sebelumnya itu dimenangkan oleh Persib, otomatis Persib berhak untuk sementara ini menempati peringkat pertama klasemen BRI Super League. Wow, gila ya. Padahal tadinya Persib punya gap yang sangat jauh loh dari Borneo FC. Bahkan mereka juga sempat di beberapa pekan coba bertengger di peringkat 4, peringkat 3. Tapi sekarang mereka bisa ada di puncak. Cuman posisi puncak ini masih sangat rawan buat langsung diambil alih lagi oleh Borneo FC. Karena Borneo baru bakal memainkan pertandingan pekan ke-15-nya di hari Minggu. Tapi, walaupun begitu, ada faktor yang bisa bikin bobotoh sedikit bernafas lega. Setidaknya ada harapan supaya situasi klasemen ini bisa tetap bertahan. Karena nyatanya, Borneo FC harus menghadapi masalah besar di pekan ke-15 ini. Apa masalahnya? Masalahnya yaitu lawan yang mereka hadapi adalah Malut United. Lawan yang sama sekali gak mudah. Apalagi pertandingan ini statusnya home buat Malut United. Artinya pertandingan ini bakal dimainkan di Ternate, yang hal tersebut jelas situasinya menguntungkan buat Malut dan bikin Borneo FC jadi makin sulit buat bisa mendapatkan kemenangan. Ditambah lagi, situasi kedua tim saat ini bisa dibilang berbanding terbalik. Satu sisi, Malut United lagi on fire banget. Mereka lagi ada dalam kondisi yang sangat bagus, karena dalam 9 pertandingan terakhir, mereka sama sekali belum mengalami yang namanya kekalahan. Apa itu kekalahan? Kata Malut United. Mereka nggak kenal. Ditambah lagi dalam 2 pertandingan terakhir, mereka berhasil mendapatkan kemenangan yang sangat bagus, kemenangan yang sangat penting, yaitu kemenangan 2-0 atas Persib Bandung dan menang tandang 1-0 atas PSM Makassar. Maka dengan situasi tersebut, jelas bikin motivasi Ciro Alves dan kawan-kawan sekarang benar-benar lagi ada dalam rasa confidence yang sangat tinggi. Sedangkan Borneo FC, mereka kebalikannya. Setelah sebelumnya mereka bisa mencetak win streak sebanyak 11 kali sejak awal musim, tapi di 3 laga terakhir bisa dibilang mereka seolah habis bensin. Karena mereka menelan hasil negatif dengan gak pernah menang. Yang hal tersebut otomatis bikin kondisi skuad mereka, situasi locker room mereka saat ini jelas gak baik-baik aja. Apalagi pemain yang dihadapi di laga melawan Malut nanti adalah mantan pemain Persib Bandung. Yang walaupun secara keterikatan resmi, mereka nggak ada hubungan apapun dengan Persib. Tapi secara emosional, jelas pemain kayak Tirondel Pino, David Da Silva, Ciro Alves, mereka juga di hatinya masih ada rasa sama Persib, sehingga mereka juga pasti pengen memberikan dampak baik untuk klub lamanya. Maka dengan kondisi tersebut, chance Borneo FC untuk mendapatkan kemenangan di Ternate jelas sangat sulit. Dan situasi tersebut jelas sangat menguntungkan buat Persib Bandung. Karena seandainya Borneo FC kalah dari Malut United, mau berapapun skornya, maka Persib secara resmi sukses mengunci posisi pertama di pekan ke-15 dan menutup tahun 2025 di puncak klasemen BRI Super League. Mantap! Dan dengan kondisi tersebut, otomatis bikin persaingan di papan atas BRI Super League makin sengit lagi. Karena ada Persib, Borneo, Persija, Malut United. Yang keempat tim ini bakal desak-desakan karena poinnya gak jauh beda. Dan buat Persib, dengan situasi yang sekarang, kemudian misal Persib bisa konsisten menjaga performanya, ditambah lagi di putaran kedua nanti mereka kedatangan pemain-pemain baru yang lebih berkualitas, wah itu udah gawat banget sih. Rasanya dengan kondisi tersebut, peluang untuk Persib menciptakan rekor baru, yaitu hat-trick juara Liga Indonesia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah,
kayaknya bakal semakin nyata. Sekarang pendapat kalian gimana? Barangkali kalian ada hal yang pengen disampaikan buat Persib Bandung? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!